كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengar lantunan ayat Al-Quran tadi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustadzuna Abu Ezra Al-Fakdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik ikhwani wal akhawat fid din arsyadakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhawat fidin arsyadakumullah, berkaitan dengan syiddah, maka ini sebetulnya adalah lanjutan dari apa yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Dan sebetulnya huruf-huruf istilah syiddah sendiri itu sudah sempat disinggung ya, walaupun memang tidak terlalu rinci, namun kita sudah bisa mendapatkan gambaran secara umum bagaimana kemudian huruf-huruf syiddah dan apa perbedaannya dengan. Mudah-mudahan masih ingat apa itu rokhawah, apa itu syiddah. Minimal yang rokhawah lah yang kemarin dibahas itu minimal ingat, jangan sampai yang rokhawah ini lupa gitu, karena sudah kita bahas kemarin ya. Kemarin itu kami masih ingat memberikan perbandingan pada gambar ini ya, bahwa apabila huruf-huruf syiddah itu adalah huruf-huruf yang makhraj itu terkunci,
dan syiddah, jim contohnya. Maka huruf-huruf rakhawah adalah huruf-huruf yang makhrajnya itu tidak terkunci. Seperti shin atau ya. Dan ya ini makin tidak terkunci. Makanya dia juga dikenal dengan istilah huruf lin. Kenapa dikenal dengan istilah huruf lin? Karena dia ini huruf konsonan, huruf ya. Tapi cara mengucapkannya mirip huruf vokal, yaitu huruf ya ad. Makanya dia disebut huruf lin. Saking apanya? Saking terbukanya makhraj. Ya lebih terbuka dibandingkan huruf-huruf rakhawah yang lain. Jadi apa sebetulnya syiddah? Di sini kami akan sampaikan secara teori terlebih dahulu makna syiddah. Syiddah secara bahasa artinya kuat. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan sifat syiddah adalah yanhibasu jarayani sauti 'inda nutqi bihi natijata ghalqil makhraj. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Syiddah artinya adalah tertahannya aliran suara atau saut. Nah, ini masih ingat nggak nih? Saut itu maksudnya apa? Ada yang mau jawab? As-saut dalam bahasan kita, makna dari saut itu apa? Laju udara dari paru-paru. Ahsan, Masya Allah. Laju udara dari paru-paru. Mana gambar paru-parunya? Kita lihat. Kita lihat dulu, kembali dulu gambar paru-paru yang kemarin. Ya. Ini dia. Ketika kita akan mengucapkan huruf hijaiyah, maka pasti kita akan mengawalinya dari napas, dari udara yang berasal dari paru-paru. Kita hembuskan napas kan? Kita ambil napas. Baru kita keluarkan huruf, gitu ya. Maka semua udara ketika kita mengucapkan huruf mengalir dari sini sampai kemudian tiba pada makhraj masing-masing huruf hijaiyah yang membuat suaranya berbeda-beda itu karena si laju udaranya ditahan di tempat-tempat tertentu. Begitu. Laju udara inilah yang disebut dengan as-saut. Ya, as-saut. Saut. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saut itu kalau secara letterlek, secara bahasa kamus, dia suara. Namun sebetulnya agak kurang presisi ya terjemahan ini. Kenapa? Karena nanti akan rancu dengan istilah huruf jahar dan huruf hams. Karena dalam ilmu fonetik bahasa Indonesia, yang disebut suara itu hanya apabila laju udara ini menggetarkan pita suara. Hanya apabila laju udara ini menggetarkan pita suara. Maka dia nanti disebut suara. Begitu. Sedangkan laju udara ketika menghasilkan huruf, ketika menghasilkan bunyi tertentu, ada yang menggetarkan pita suara dan ada yang tidak menggetarkan pita suara. Jadi tidak semuanya bisa disebut suara. Makanya ada yang disebut dengan suara, ini adalah huruf jahar. Ada yang disebut dengan napas atau nir suara, ini yang disebut dengan huruf hams. Jadi laju udara yang menggetarkan pita suara disebut suara. Laju udara yang tidak menggetarkan pita suara disebut nir suara. Suara, huruf bersuara, bahasa Arabnya adalah majhurah atau jahar. Huruf bersuara bahasa tajwidnya adalah jahar. Huruf nir suara bahasa tajwidnya adalah hams. Begitu ya. Jadi saut di sini adalah itu yang dimaksud dengan as-saut. Jadi semua udara yang keluar dari paru-paru saat mengucapkan huruf hijaiyah. Lanjutkan yang tadi. Jadi saut di sini adalah laju udara ya. Jadi aliran laju udara, aliran laju udara saat mengucapkan hurufnya. Kenapa bisa tertahan? Akibat dari terkuncinya makhraj. Maksud terkunci itu apa sih? Maksudnya terkunci itu adalah rapatnya artikulator aktif ke artikulator pasif. Apa yang disebut artikulator aktif? Artikulator aktif adalah organ yang aktif ketika mengucapkan huruf. Berarti di sini lidah. Karena yang aktif kan lidah yang bergerak. Si lidah ini bergerak kemana? Bergerak ke langit-langit. Ketika lidah bergerak ke langit-langit, maka ternyata dia menempel. Misalnya saat kita mengucapkan huruf jim, lidah nempel.
Ketika artikulator menempel, mengunci pada artikulator yang pasif, ketika artikulator yang aktif ini mengunci pada artikulator yang pasif, pada langit-langit, maka jelas laju udara dari paru-paru tertahan. Inilah yang disebut dengan syiddah. Tertahannya laju udara sebagai akibat dari terkuncinya makhraj. Adapun apabila tidak terkunci, maka disebut rakhawah. Walaupun sebetulnya yang terkunci nanti dibagi dua ya, ada syiddah, ada syadidah, atau ada bainiyah istilahnya. Ada yang memang ketika terkunci itu dia tidak bisa mengalirkan suara, tidak bisa mengalirkan laju udara sama sekali. Ada yang ketika terkunci nanti dia bisa mengalir pada tempat-tempat yang lain. Jadi ada dua versi syiddah nantinya. Ada yang syiddah beneran syiddah, ada yang syiddah tapi mengalir aslinya syiddah tapi kemudian mengalir pada tempat yang lain. Itu yang disebut dengan bainiyah. Tapi kita tidak membahas bainiyah sekarang ya. Maka dari itu ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang syiddah akan tampak perbedaannya. Tampak perbedaannya di mana? Yaitu ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang asli dalam keadaan sukun. Perhatikan contoh berikut. Maka huruf-huruf yang di atas, baris atas, ini adalah huruf-huruf rakhawah. Huruf-huruf rikhwah atau rakhawah. Yang di bawah ini adalah huruf-huruf syiddah. Syiddah asli ya, bukan bainiyah. Apa perbedaannya ketika kita mengucapkan huruf sin sukun misalnya, maka kita bisa langsung mengucapkan dengan mengalirkan udara dengan deras. Tidak tertahan. Tidak tertahan. Kenapa? Karena memang tidak terkunci makhrajnya. Demikian pula zai. Bedanya kalau sin tidak menggetarkan pita suara tidak bergetar. Kalau zai pita suara bergetar. Kalau sin itu hams, kalau zai itu jahar. Tapi sama-sama mengalir. Kenapa kok bisa sama-sama mengalir? Karena sama-sama tidak terkunci makhrajnya. Dzal juga jahar, pita suara bergetar. Ghain, pita suara bergetar. Kalau sa, pita suara tidak bergetar. Laju udara mengalir tapi pita suara tidak bergetar. Itu sa. Kalau dzal, laju udara mengalir tapi pita suara bergetar. Ghain, laju udara mengalir, pita suara bergetar. Kalau kha, laju udara mengalir, pita suara tidak bergetar. Begitu. Adapun pada huruf-huruf syiddah, maka kita tidak bisa mengalirkan laju udara seperti itu. Misalnya jim. Kenapa? Karena terkunci makhrajnya sehingga tidak ada celah untuk mengalirkan laju udara dari paru-paru. Gak bisa ya, tidak akan pernah bisa. Maka dari itu kemudian orang-orang Arab ketika melihat keadaan seperti ini ya sebetulnya natural ya. Jadi orang-orang Arab ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah ketika sukun kan itu terasa berat. Lalu apa yang mereka lakukan kemudian untuk meringankan pelafalan huruf-huruf syiddah? Maka mereka kemudian melepaskan makhrajnya. Misal huruf-huruf syiddah itu apa saja? Huruf-huruf syiddah itu ada 8. Ajid, tatin, bakat. Ajid, tatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Dan huruf-huruf syiddah sama seperti huruf rakhawah, ada yang jahar, ada yang hams. Kita bahas yang hams dulu. Bagaimana kemudian orang-orang Arab mengucapkan huruf-huruf syiddah yang sukun ketika mereka merasa berat diucapkan? Berat. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah melepaskan kembali makhrajnya. Misalnya huruf kaf, ak, langsung lepas tuh. Ak. Ta juga sama. At. Demikian pula dengan qutbu jad. Qaf, ako. To, ako. Ba, ab. Jim, aji.
aj, dal, ad. Jadi apa menghasilkan letupan? Makanya syiddah juga disebut dengan alinfijar. Alinfijar. Kenapa dia disebut alinfijar? Infijar itu artinya letupan. Artinya apa? Letupan. Kenapa disebut letupan? Karena ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang sukun seperti ada letupan, ya walaupun tidak keras. Untuk huruf-huruf hams kan hanya menghasilkan napas letupannya. Kenapa menghasilkan napas? Karena memang pita suara tidak bergetar. At. Karena pita suara tidak bergetar, makanya ketika terlepas hanya menghasilkan napas. At. Demikian pula kaf. Ak. Bukan menghasilkan suara baru, misalnya jadi sin, ats, bukan. Atau misalnya jadi ha, ak, bukan. Hanya menghasilkan napas yang berasal dari makhraj. Kemudian yang 5, ini menghasilkan pantulan suara, pantulan yang bersuara yang dikenal dengan istilah qalqalah. Aqa, ato, ab, aj, ad. Kemudian para ulama mengistilahkannya qalqalah. Ya. Kenapa disebut qalqalah? Karena terjadi getaran yang kuat di sana ketika melepaskan makhraj. Aqa, ato, ab, aj, ad. Adapun hamzah dia memang tidak menghasilkan letupan. Kenapa tidak menghasilkan letupan? Karena makhrajnya hanya diucapkan dengan cara menutup pita suara. Kalau yang lain kan membentur. Kalau yang hamzah tidak membentur, dia menutup pita suara saja. Maka orang-orang Arab kemudian saat mengucapkan hamzah sukun itu tidak diletupkan, akan tetapi diubah, ditaghyir. Kadang jadi mad, kadang jadi apa itu berbeda lah. Misalnya mu'minun, sebagian riwayah membaca mu'minun. Atau misalnya yang jelas adalah ketika hamzah bertemu hamzah sukun, atau ketika hamzah sukun sebelumnya hamzah berharokat. Misalnya apa? Al-iman, maka orang-orang Arab membacanya al-iman. Oleh karena itu dalam Al-Quran tidak ada hamzah bertasydid. Dalam Al-Quran tidak ada hamzah bertasydid. Dalam bahasa sehari-hari bahasa Arab pun, hamzah bertasydid itu bukan tidak digunakan sih, ada, tapi kok jarang banget digunakan karena berat. Hamzah itu dinilai sebagai salah satu huruf yang paling berat menurut orang-orang Arab. Makanya dia ketika sukun diubah, dan ketika tasydid tidak ada, begitu dalam Al-Quran tidak ada, dan dalam sehari-hari tidak digunakan. Kenapa kita mesti memahami sukun dulu? Karena yang namanya tasydid itu adalah aslinya huruf yang terdiri atas 2 huruf hijaiyah. Maka bagaimana kemudian mengucapkan huruf syiddah yang bertasydid? Sebagaimana telah dijelaskan ketika kita membahas huruf-huruf rakhawah, bahwa ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang sukun dan bertemu huruf berikutnya, maka huruf-huruf rakhawah mesti dialirkan secara sempurna. Sedangkan huruf-huruf syiddah hanya di awalnya saja. Misal, lam yalid walam, maka tidak dibaca lam yalid walam, nggak begitu, ya. Atau misalnya lam yalid walam, maka demikian pula ketika bertasydid, karena hakikatnya huruf yang bertasydid adalah huruf yang terdiri atas 2 huruf hijaiyah. Maka di sini dapat kita saksikan bersama, ini sudah dibahas juga sedikit ya dalam pertemuan yang lalu, bahwa ketika kita mengucapkan huruf-huruf syiddah yang bertasydid diucapkan dengan suara yang tertahan dan tidak dialirkan. Contoh, kita langsung saja ke kalimatnya. Misal di sini najjana, maka sebetulnya ini kan seperti membaca nun jim sukun, ya, naj ditambah jim alif najjana, kan seperti ini sebetulnya. Cuma dalam keadaan seperti ini qalqalahnya hilang. Kenapa qalqalahnya hilang? Karena terjadi idgham, dilebur ke jim yang kedua. Jadi bukan dibaca najjana tapi putus tuh suaranya, naj. Cuma hati-hati jadi C. Kebiasaan sebagian orang Indonesia melemahkan pita suara mereka sehingga suaranya jadi C. Najjana. Yang tepat adalah tetap ada ejja. Najjana. Atau misalnya lamunajjuhum. Ada ejnya begitu. Lamunajjuhum.
lamunajjuhum. Jadi nggak mengalir begini, lamunajjuhum, tidak mengalir, tidak ada aliran, ya. Hanya ada dorongan sebentar di awal. Namun karena aliran suara tidak bisa mengalir kemana-mana, ya sudah, berhenti. Lamunaj, begitu. Demikian pula misalnya lafal yaumiddin, mid. Ya udah nggak bisa dibaca yaumindin, nggak bisa dibaca seperti itu. Yaumiddin, middin. Hati-hati jadi T. Kalau jim seringnya jadi C, kalau dal seringnya jadi T. Hati-hati. Yaumiddin, atau dibaca mengalir yaumiddin, tidak seperti itu. Yaumiddin terputus, yaumiddin. Atau misalnya tasadda, adda. Ada dorongan sebentar di awal, tasadda. Oh, ini harusnya ada tasydid di sini. Walaqahum. Ya, langsung tertutup. Walaqahum. Hati-hati jadi kaf, walak, tebal. Walaqahum. Yulaqawna. Misalnya pada to, uttilat, yatamatto. Misalnya ba fayasubbu. Nah, hati-hati ba sering jadi p. Hati-hati ba sering jadi p. Kalau qaf hati-hati jadi kaf. Kalau to hati-hati jadi ta. Enggak, tebal. Uttilat, yatamat, bukan yatamat tapi yatamatto. Terputus. Yatamatto. Kemudian kalau ba hati-hati jadi p. Fayasubbu, itu keliru. Atau mengalir. Itu tidak boleh mengalir karena dia bukan rakhwah, juga bukan bainiyah. Fayasubbu, begitu. Demikian pula misalnya kalimat yang lain, yuhibbunahum. Bukan yuhib ya, bukan yuhib, tapi yuhib. Ada dorongan sebentar, yuhib, langsung berhenti. Yuhib, itu dorongan itu terjadi karena memang ada aliran suara atau ada laju udara yang mengalir dari tenggorokan sampai ke bibir gitu kan. Ada sebentar atau ada jeda sebentar. Yuhib sampai bibir ya udah habis. Yuhibbunahum. Demikian dulu di kaf, dzukiru, tipis. Kalau qaf tebal, walaq, bedakan. Dzukiru wa yuzakkikum. Misalnya yang tak, warattil, waquttilu. Maka di sini peringatannya adalah pada huruf jim, dal, dan ba. 3 huruf ini yang sering berubah menjadi rikhwah. 3 huruf ini sering berubah menjadi rikhwah. Nanjana, atau yaumindin, atau yang ba misalnya yuhibbunahum, atau menjadi huruf yang hams, jim jadi c, natjana, atau jadi c dulu kemudian jadi jim, natjana. Atau kalau dal yaumiddin, kalau ba jadi p, yuhibbunahum. Kalau qaf dengan to ini seringnya menjadi qaf, sering menjadi kaf, dan to hati-hati sering menjadi ta ya. Yulak, bukan yulak tapi yulak, lak. Jadi la tipis, op tebal. Lak, yulak, bukan yulak tapi yulak. Yulak qauna. Kalau kaf wa yuzak, zakkikum, bukan zak tapi zak, bukan zak tapi zak, beda kan? Zak dengan zak, begitu. Juga hati-hati huruf sebelum qafnya jangan dibaca tebal, seperti misalnya membaca yulok, bukan yulok, yulak, lak, walaq, qahum. Demikian pula pada huruf to, hati-hati jadi ta. Yatamat, nah itu jadi ta, yatamat, harusnya tebal.
yatamatto, yatamatto, yatamatto. Dan hati-hati, huruf sebelum to-nya, ya si mimnya ini jangan jadi tebal. Menjadi apa misalnya? Menjadi mo, yatamop, yatamoppo. Bukan yatamo, tapi yatama. Yatamoppo, yatamoppo. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa pada huruf-huruf syiddah atau huruf-huruf yang makhrajnya terkunci ini, ketika mereka bertasydid, maka ditahan sejenak ya. Ya satu harokat. Kalau misalnya ada yang bertanya ditahannya berapa harokat? Ya satu harokat, karena huruf sukun itu sama panjangnya atau zamannya, kadarnya dengan huruf berharokat. Jadi najjana kalau misalnya dibandingkan sama dengan najajana, najajana, najjana, najajana, tasodda, tasodada, tasodda, tasodada. Jadi sama, jaraknya sama gitu. Yulaqawna, 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 yulaqawna. Begitu. Dan jeda tasydid pada huruf-huruf syiddah ini tidak bisa disebut atau tidak disebut dengan saktah gitu. Ya karena kalau saktah itu ada aturan tersendiri. Dia jedanya pun 2 harokat. Setidaknya atau minimal saktah itu jedanya 2 harokat. Sedangkan di sini 1 harokat. Demikian pula yang terjadi ketika hamzah sukun. Seperti saat kita baca muqsadah. Maka ini tidak disebut saktah. Kenapa tidak disebut saktah? Karena hanya 1 harokat. Yaitu untuk menunaikan hak dan mustahaknya hamzah. Adapun kalau saktah itu berhentinya minimal atau setidaknya 2 harokat. Seperti pada lafal kalla bal ron bal ron. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Insyaallah mestinya huruf-huruf syiddah ini lebih mudah daripada huruf-huruf rikhwah. Karena yang sering terjadi huruf rikhwah yang sering terbaca syiddah. Misalnya contoh-contoh yang kemarin ya ini ya. Misalnya huruf dod misalnya. Betapa banyak orang-orang yang baca dod menjadi fatolna, fatolna. Atau misalnya di zai tatanazzal, tatanazzal. Atau di dzal kadzabu, kadzabu. Atau di waw kuwirat, kuwirat. Atau di ya iyyaka, iyyaka. Itu kan mengubah huruf-huruf rakhawah menjadi huruf-huruf syiddah. Maka mestinya huruf-huruf syiddah ini bisa lebih mudah diucapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Afwan kalau agak ngebut ya, khawatir kehabisan waktunya tadi. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada berarti langsung latihan saja. Gimana? Izin bertanya Ustaz. Dipersilakan. Untuk penahanan itu setiap huruf tasdid itu berarti ditahan 1 harokat Ustaz ya? Nah, 1 harokat saja. Nanti kecuali gunnah. Kecuali gunnah yang ditahan 2 harokat. Nanti gunnah berarti kalau sekarang syiddah ya pekan depan sekaligus dengan bainiyah yang lain. Begitu. Berarti durasi antara talau sama dengan talau to itu Ustaz? Iya sama. Ya, sama. Cuma bedanya ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang huruf-huruf yang rikhwah, dia ngalir. Jangan terputus suaranya. Misalnya talau, talau. Jadi suaranya begini. Talau, talau. Kalau huruf-huruf yang syiddah, tasodda, tasodda, talau, tasodda. Sama kan? Jaraknya sama kan ya? Talau, tasodda, talau, tasodda. Jaraknya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah aliran suaranya. Kalau huruf-huruf syiddah kita langsung berhentikan. Kalau huruf-huruf rakhawah kita alirkan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ada lagi tanyakan, dipersilakan. Terkait huruf ta, apakah ada suara yang muncul sebentar seperti ba? Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mereka huruf-huruf hams. Huruf hams kan nggak ada aliran, nggak ada dorongan dari pita suara nggak bergetar.
Kenapa pada ba, jim, dan dal itu seperti ada dorongan? Karena mereka huruf-huruf jahr. Ada getaran dari pita suara. Begitu. Ada getaran dari pita suara. Itu yang membedakan. Ta, kaf itu tidak ada. Walaupun dia jauh makhraj dari tenggorokan. Bat, ya udah, karena pita suara nggak menghasilkan apapun. Udara dan udara sudah tertahan di situ. Nggak bisa, walaupun dipaksakan nggak bisa, karena memang sebetulnya sifat-sifat huruf itu merupakan karakter alamiah pengucapan orang-orang Arab, bukan sesuatu yang dibuat-buat, begitu. Jadi sebetulnya karakter yang kita pelajari sekarang ya, cara mengucapkan huruf ini, huruf itu semuanya bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang demikianlah orang-orang Arab secara natural, secara alamiah mengucapkannya. Jadi gimana caranya kita bisa mengucapkan sebagaimana orang-orang Arab mengucapkannya sehari-hari. Maksudnya orang-orang Arab di zaman Nabi ya. Kalau zaman sekarang sih ya nggak bisa jadi acuan. Cuma kalau masalah makhraj sama sifat ya masih banyak yang sesuai dengan teori lah. Paling kalau hukum-hukum tajwid itu yang sudah banyak menyimpang ya dalam percakapan sehari-hari. Tapi kalau masalah makhraj sama sifat masih lebih banyak yang sesuai dengan teori-teori tajwid, masih lebih banyak dengan yang sama dengan ulama-ulama zaman dulu begitu dibandingkan perubahannya. Walaupun ada sebagian huruf yang sudah berubah. Jadi misalnya ketika kita membaca warot til mau didorong bagaimana? Warot rot maka berarti harus menggetarkan pita suara, berarti mengubah tak menjadi yang tadinya hams menjadi jahar. Kalau misalnya kita paksakan harus ada dorongan sedikit. Warot til ya nggak perlu. Warot til begitu. Wallahu taala a'lam. Demikian. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Cukup, insya Allah sudah jelas ya. Tinggal prakteknya masing-masing. Barakallahu fiik. Khair, apabila tidak ditanyakan maka berarti saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan ya. Silakan nanti bersama para mentornya. Nanti kalau memang ada pertanyaan boleh juga ke mentornya masing-masing. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya belum. Dah. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Ustaz Reza di atasnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin ya. Ustaz Kiki, saya mohon izin ya. Baik ya, saya mohon izin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.